Oke, gimana untuk pertemuan sebelumnya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai modul PyInstaller ya. Gak ada yang mau ditanyain? Oke, kemarin yang teman-teman udah sempat membuat gamenya dan berhasil nge-build exe-nya, nanti kita akan coba menggunakan GitHub untuk mendokumentasikan atau mengupload seluruh project kita. Jadi nanti pada saat kita mau share ke manapun lewat sosial media, lewat website yang memang tempatnya game dan sebagainya, kita cukup menampilkan link repo kita. Jadi nanti linknya bisa di-download atau mungkin juga bisa di-clone. Jadi dengan GitHub bisa lebih fleksibel lagi. Oke Kevin, selamat datang, selamat malam, assalamualaikum. Oke, Mister coba cek dulu, ada Jonah. Oke, hai Kevin. Do you hear my voice? Is it clear? Yes, okay, good. Do you have any question for our last lesson about PyInstaller? Nope. Okay. If I wouldn't have answered. What do you mean by this? I don't understand. Do you have any question? If you have any question, you can ask me. Do you mean, is it clear about the last lesson? If I didn't, I wouldn't. If you had problem in your voice, I wouldn't. Oh, okay. I thought you respond about my question. Okay, good. Oke, jadi sekarang kalau nggak ada pertanyaan, berarti asumsinya udah clear ya. Nah, sekarang Mister mau coba nge-review apa yang udah kita lakuin kemarin. Salah satu dari yang masuk di sini, Jona, Deo, Fatan, Ezra, Kevin, and siapa lagi? Oh, udah ya. Coba build exe-nya, build dalam bentuk package exe dengan menggunakan PyInstaller untuk program yang lain. Nah, sebagai informasi, Mister mau coba share screen-nya entire aja, biar enak. Kalau memang ada pertanyaan, berarti asumsinya udah oke ya. Nah, sekarang Mister mau coba pengen tahu dulu, apakah betul oke? Ini kita punya banyak project ya. Mulai dari yang pertama nih. Bentar. Ya bener kan? Yang menggunakan VS Code itu, ini belum ada. Mulai dari yang pelajaran kedua. Nah, ini pelajaran kedua ini masih belum. Masih belum bentuk aplikasi. Nah, ini PyKitty. Coba masuk ke pelajaran 3. Masuk ke pelajaran 3. Kemudian masuk ke yang nomor 6. Di sini teman-teman kemarin sudah membuat memory card. Nah, sekarang coba memory cardnya di-build dalam bentuk executable file. Dalam bentuk exe. Ya, terbayang ya dengan tugasnya Mister ya, apa yang jadi pertanyaan Mister ya. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Pertanyaannya apa? Masih ada yang bingung? Nggak ada? Clear ya? Nah, sekarang kalau clear, Mister akan tunjuk salah satu dari sini. Karena tadi kan udah clear semua ya. Coba siapa ya? Jonah. Jonah buat aplikasi memory card yang ada di Jonah yang ini di-build ke dalam bentuk executable file. Ingat jangan langsung di-build di sini ya, karena kita kalau yang pakai Algo Python bukan yang pakai VS Code biasa ya. Yes, kayak kemarin. Tahapannya kayak kemarin. Jadi pastikan apa yang mau diinstal itu apa, kemudian
dipindah dulu, jangan dimasukkan ke sini. Ini karena kasus spesial aja ya. Tapi kalau teman-teman bekerja dengan menggunakan VS Code yang reguler, nggak perlu dipindah-pindah. Jadi ini karena environmentnya terpisah-pisah. Satunya di program file, sementara code teman-teman ada di tempat apa ini? Di memorinya, di workspace-nya dan sebagainya. Oke, Al-Fatih. No problem. Kita baru saja mulai. Jadi ini Mister mau coba mereview lagi terkait dengan apa yang sudah dilakukan kemarin ya. Oke, sekarang coba Mister akan stop share dulu. Ini dibuat dalam bentuk executable filenya. Silakan Jona share screen dulu. Nanti Mister akan spotlight. Nanti ada 2 lagi ya selain Jona. Mister mau ngecek apakah sudah betul-betul clear terkait dengan bagaimana cara membuatnya. Oke, silakan Jona didemonstrasikan. Pastikan dulu programnya jalan ya, jangan sampai programnya error. Nanti kalau udah di running nanti jadinya error. Oke. Iya. Langsung pip install di situ. Audio. Oh, jadi kemarin belum ini ya. Belum masuk ya. Oke, sekalian nanti kita akan coba cek deh bagaimana cara membuat PyInstaller. Exe file dengan menggunakan PyInstaller. Karena nanti kita akan coba dokumentasikan seluruh project kita di GitHub dengan menggunakan PyInstaller. Yep. Mister. Kenapa Jena? Ini pip install PyIt5. PyInstaller. Nah itu yang diketik di Fatan. PyInstaller di chat. P-nya kecil ya, jangan besar. PyInstaller di chat. Install PyInstaller. Yap. Habis itu ngapain? Udah. Lupa. PyInstaller dulu, coba diinstal dulu. Di enter dulu karena kalau dia masih ini kan on progress. Oke, udah ya, udah terinstall. Sekarang coba dicek PyInstallernya udah masuk belum? Menggunakan command please. Ya, jadi tahapan pertamanya adalah kita install modul dulu ya, modul PyInstaller. Kemudian kita cek PyInstallernya udah terinstall semua belum. Mana? Oke, good, nice. Nah, PyInstaller dan dependency-nya udah terinstall. Nah, sekarang kita buat komennya. Komen untuk mengubah dari project kita yang berekstensi .py menjadi executable file. Nah, sebenarnya gini, kalau ini kebetulan ini yang dilakukan Jona kan tidak ada aset ya. Kita tidak menggunakan aset apapun. Jadi kemungkinan besar mungkin akan bisa jalan. Tapi ini nggak best practice ya Jona ya. Kalau kondisi yang sekarang ini, kalau bisa Jona itu copy dulu, buat ke folder yang lain. Jadi copy filenya, kemudian buat di terserah di mana, di local disk D atau dimanapun. Kemudian baru kita install semuanya di situ. Ada PyKitty dan sebagainya. Tapi untuk sementara nggak apa-apa. Ini dulu seperti ini nggak apa-apa. Kita intinya pengen membuat dulu kondisi exe filenya apakah jalan atau tidak. Nah, setelah PyInstallernya terinstall, yang kita lakukan adalah mengetikkan komen untuk menginstall dalam bentuk satu bundle package exe file dengan cara tulis ketiknya PyInstaller kemudian spasi dash tanda penghubung apa strip one file, stripnya 2 kali, strip di spasi dulu, di spasi PyInstaller spasi strip itu slash itu strip itu hyphen
Itu underscores. Bentuknya kayak gini. Mister ketik di ini ya, di chat. 2 kali one file. Nah, kayak gitu. Strip tanda minus. Nah, ya, tanda minus 2 kali. Kemudian one file. Jangan di spasi, one file digabung. Oke. Kemudian nama yang mau dipakai ini apa? Yang memory card 1 atau yang mana nih? Diketikkan. Nama ininya, nama projectnya. Yang mau dipakai oleh Jena. Memory card 1, 2 atau yang my memory card. Nah, oke. Sekarang coba di enter. Jadi untuk konversinya cukup menggunakan komen seperti itu. Nah, di sini perlu perhatikan teman-teman, sebelah kanan, pojok kanan bawah itu kan ada tanda error nih. Invalid file format dan sebagainya. Dia belum bisa membaca karena dia lintas environment. Environmentnya di mana, kemudian projectnya di mana kan gitu. Nah, untuk sekarang kondisinya itu tidak terlalu berpengaruh karena teman-teman tidak menggunakan aset. Tidak menggunakan aset apapun. Beda dengan kalau kita ngomongin Pygame atau membuat apa lagi ya yang misalnya pakai aset ya. Ada aset yang harus diakses. Yang paling sekarang yang terlihat adalah di pada saat kita membuat game, membuat animasi gitu ya, karena kita pasti akan menggunakan aset. Nah, kalau kondisinya seperti itu harus dibuat ke dalam folder lain. Jadi, kondisinya ini harus sesuaikan dengan yang dibuat. Nah, ini udah selesai belum? Nah, udah ada ya? Coba di scroll dulu terminalnya. Terminalnya pastikan udah clear ya, tidak ada proses lagi yang dilakukan oleh console doc. Nah, udah. Sekarang coba dibuka di bagian folder dist-nya. Apakah di running executable filenya bisa jalan nggak? Di klik kanan dist-nya, folder disk yang di bawahnya memory card application tuh, di klik kanan. Klik kanan, nggak bisa di running di sini langsung. Di klik kanan dulu, reveal in file explorer. Oke, good. Nah, sekarang coba di enter. Di running aplikasinya. Apakah berhasil nggak? Oke, Deo. Kemana Deo nih? Oke, masih on progress. Kok lama ya? Kok lama? Harusnya nggak selama ini. Kan masih loading tuh, masih ada indikator loadingnya. Jadi kalau dia berhasil nanti dia harusnya akan muncul aplikasi PyKitty-nya. Untuk teman-teman yang lain, nanti coba running juga ya di bagian PyKitty-nya. Kan teman-teman punya juga project ya. Yap. Kita butuh pastikan untuk dia bisa running ya, running well-nya ya. Maksudnya runningnya udah benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kalau enggak, ketika kita distribusikan, yang terjadi malah error, itu akan membuat UX, experience dari usernya kurang. You need to use your terminal. Just type pip install PyInstaller. Oke, kenapa nggak running nih punya Jona nih? Oke. Ya udah nggak pakainya lagi loading nih punya Jona nih. Komputernya mungkin ada kendala di memori kah? Ya sudah nggak apa. Kita paling nggak udah muncul ya untuk kondisi Excel filenya ya. Nanti silahkan yang ini nanti semua projectnya di-upload ke GitHub. Nanti setelah kita akan belajar mengenai GitHub. Nah, satu lagi, Mister mau coba cek. Thank you ya Jona, makasih atas demonstrasinya. Nah, sekarang tadi udah Jona mendemonstrasikan terkait dengan bagaimana install di PyInstaller, kemudian cara menjalankan programnya, sama cara nge-build-nya. Oke, silah, nggak apa-apa. Jona masih belum bisa running tadi. You need to install it.
Oh, udah bisa ya? Oke, good. Sip. Nah, pas berarti jadi teman-teman perlu pastikan setelah di build itu udah bisa di running ya. Kalau dia running di awalnya masih agak lama itu nggak apa, wajar. Karena masih belum ada case-nya dan sebagainya. You need to install in your terminal. Okay, I will show you. Wait a minute. I need to share screen. Oke. Nah, sekarang bagi yang kemarin juga belum ini ya, belum masuk kayak Deo ya. Sekarang coba kita ini ya, kita demonstrasikan ulang lagi. Misalnya nih tadi Mister mau nge-build memory cardnya. Nah, ini memory cardnya Mister mau pastikan dulu jalan. Oke, udah jalan ya. Ini udah jalan. Udah running well. Nah, dan seterusnya oke ya. Sekarang Mister akan mulai nge-buildnya. Untuk nge-buildnya, teman-teman pastikan PyInstallernya sudah ada. Cek dulu. Siapa tahu kemarin pas waktu kita praktek teman-teman udah install sebenarnya. Pip please. Ada nggak PyInstallernya? Kalau di Mister kebetulan PyInstallernya udah ada. Ini PyInstallernya. Nah, sekarang Mister akan coba ulangi dari awal ya. Misalnya PyInstallernya hilang. Pip uninstall PyInstaller. Oke, Mister uninstall dulu. Nah, sekarang ketika Mister jalankan pip list, berarti kan PyInstallernya nggak ada ya. Nah, ini nggak ada ya. Ini dependensinya. Dependensinya nggak Mister uninstall. Karena Mister nggak hafal apa-apa aja dependensinya. Banyak banget. Yang jelas ada PyInstaller hook contrib-nya itu pasti ada. Yang lainnya mengikuti. Nah, selanjutnya kalau nggak ada PyInstallernya, teman-teman ketikkan pip install PyInstaller. Apakah ada yang error? Bentar ya, Mister coba selesaikan dulu nih. PyInstaller. Klik enter, pencet enter. Nah, kalau teman-teman udah pernah mendownload PyInstaller, dia nggak akan lagi connect ke server kayak punya Mister. Dia akan langsung gunain case-nya. Case yang udah di save di lokal kita ya, di lokal komputernya Mister. Jadi dia akan langsung mengambil dari case-nya aja, nggak akan download ulang lagi. Jadi sama punya teman-teman juga sama. Kalaupun nanti hilang tiba-tiba tinggal diinstal pakai case-nya. Nah, ini udah ada nih. Sekarang Pak installernya udah terinstall versinya ini 5.13.2. Sekarang kita coba pip list. Cek. Nah, ini ya udah ada muncul ya Pak installernya. Oke, tadi katanya ada yang error. Kenapa error? Kenapa? I don't know how to install it. List is not recognized. You need to type pip before list. Pip spasi list. Like this. Pip list. No list only. If you type list only, it won't be executed by the system. Hey, sorry. Mister Sari tadi pakai entire screen. Mister ganti lagi. Yang window. Oke, sekarang yang ini gimana? Udah muncul ya? Lah, sama aja. Wait. Gambarnya Mister apakah ngeblur yang lain? Mister udah pakai high quality nih. Device-nya juga udah pakai ini, pakai yang punyanya Mister. Yang punyanya yang lain teman-teman apakah di sananya ngeblur? Gambar Mister Fatan, Farhan, Jona, Fatih, apakah gambar Mister screencast-nya ngeblur nggak? Yang punya dia ngeblur nih. Nah, udah ya. Udah haki. Yang lainnya gimana? Ngeblur juga ya? Yang punya Mister gambarnya ngeblur apa enggak ini? Soalnya Mister nggak bisa ngecek ke bagian teman-teman nih tampilannya. Oke. Wait.
kayak lihat dalam air. With apa ini ya? Kalau pakai ini oke, Mister akan coba relogin dulu ya. Soalnya biar ke reset ininya, grafiknya. Mister izin leave dulu sebentar. Sorry. Oke, sekarang coba Mister share screen lagi. Oke, ini. Apakah sekarang udah kembali jelas atau masih ngeblur? Kalau di tampilan Mister ini di sebelah kanannya udah jelas. Oke, mungkin tadi ada sedikit permasalahan di koneksi. Oke, sekarang Mister akan coba balik ke bagian ini tadi ya, ke bagian Visual Studio Code-nya lagi. Jadi udah dipastikan ini ada PyInstaller di sini. Nah, kalau udah muncul PyInstaller, berarti kita udah siap untuk melakukan build dalam bentuk satu package file executable tadi. Sekarang Mister akan coba melakukan compile build-nya. Caranya ketik PyInstaller, kemudian ketik propertinya one file, kemudian terakhir adalah nama dari projectnya. Ini Mister copy semuanya sampai ke ekstensinya ya, .py nya diketikkan, copy sini. Kalau udah pencet enter, nah, dia akan langsung melakukan build. Nah, di sini yang kemarin Mister sampaikan, dan bagi teman-teman yang mungkin kemarin belum masuk, kenapa kok dia ini muncul seperti ini? Itu karena environment algo VNV-nya itu tidak satu directory atau satu lokasi dengan projectnya, sehingga dia belum bisa membaca dengan baik. Rekomendasinya ketika teman-teman ada di algo Python ini, teman-teman perlu memindahkan filenya itu ke tempat lain. Misalnya di D, di C, di dokumen dan sebagainya. Kemudian nanti teman-teman install sendiri environment-nya. Jadi environment-nya dijadikan satu dengan si project-nya. Itu best practice-nya ya. Karena ini kita coba untuk mengaktifkan PyInstaller dulu, pengen tahu dulu apakah dia jalan apa enggak. Nah, kita coba dulu. Kalau misalnya nanti ternyata kayak contohnya kemarin di Pygame nggak jalan, baru kita buat dia file terpisah. Kenapa dia nggak jalan? Karena dia menggunakan aset. Pembacaannya pasti miss karena environment-nya di mana, asetnya di mana. Sementara kita ngedefine di project-nya itu satu root dengan project kita. Oke, ini udah clear ya, udah masuk ke finishing. Nah, udah selesai. Sampai sini. Sebentar, ada yang bertanya tadi sepertinya. Oh iya, tadi Kevin tanya ya. Yap, masih bahas yang kemarin. Yang paham tekan 1, dua semua. Oke, sekarang tadi ada pertanyaan dari Kevin. Kevin, did you already install? Please is not recognized. Ya. Coba di close dulu, Kevin. Kemudian di running ulang, di restart lagi. Di restart lagi Visual Studio Code-nya. Kemarin-kemarin kan bisa ya. Ini Kevin nggak pindah laptop kan? Kevin nggak pindah laptop kan? Yes, close. Close, kemudian open again. Oke, kita tunggu dulu. Untuk yang lain gimana? Untuk PyInstallernya, instalasi PyInstaller dulu deh sebelum masuk ke yang selanjutnya. Sudah paham belum? Kalau instalasi PyInstallernya udah clear? Yang lainnya, misalnya ada 2222 semua nih. Kalau enggak, Mister akan ulang lagi nih sebelum masuk ke GitHub.
GitHub itu cuma tempat untuk mengupload ininya, project-project kita. Tapi yang penting projectnya harus jadi. Kalau projectnya nggak jadi, kacau nanti. Oke, kita ulang aja lagi ya. Kalau gitu kita ulang dari yang kemarin ya, mulai yang space shooter-nya. Jadi kita coba yang Pygame, coba yang PyKitty. Bagaimana ininya seharusnya. Begitu, semoga Mister kalau ganti share screen entire nggak jadi ngeblur lagi ya. Oke. Sekarang gimana? Masih Bagaimana cara install, Pak? kenapa? Cara nginstal, salah, cara bikin X. Cara bikin Excel-nya maksudnya kan? Iya. Oke, kita mulai dari awal ya, cara install dulu ya, supaya nanti teman-teman kebayang semuanya. Takutnya nanti kita udah belajar GitHub, di-upload, nah yang di-upload nggak ada yang nggak ada file Excel-nya, nah gawat nanti. Oke, Mister close dulu, bukan close, ganti. Kemarin kita yang Pygame ya, Pygame dulu. Karena ini nanti yang akan jadi project terakhir kita, itu akan kita buat game. Jadi Mister mau tunjukkan dulu bagaimana yang Pygame, cara untuk nge-build si gamenya. Di mana ya? Pygame. Oh ini. Nomor 5. Pygame-nya teman-teman, silakan dibuka. Yang space shooter dibuka semuanya. Oke, Mister akan langsung ke arah best practice-nya. Kalau nanti yang error-error nanti akan Mister jelaskan. Kalau misalnya ada waktu, Mister akan coba jelaskan lagi. Nah, best practice-nya ketika kita menggunakan algo Python atau apapun itu di bagian VS Code-nya, itu usahakan pastikan VNV-nya, virtual environment-nya itu ada dalam satu project, dalam satu directory. Misalnya ini ya, shooter game, berarti di dalamnya ada VNV. Virtual environment itu bisa dikasih nama-nama macam-macam. Nah, ini contohnya kalau yang punya kita, ini default nih, default dari punyanya Algo Python. Namanya Algo VNV. Ini bisa diganti-ganti ya namanya ya, tergantung dari kita. Sampai sini kebayang ya? Sampai sini kebayang? Oke, good. Jadi, intinya best practice-nya untuk instalasi menggunakan PyInstaller itu harus yang pertama VNV-nya itu satu directory. Oke, kemudian yang kedua, pastikan aset-asetnya itu juga satu directory dengan VNV-nya di kondisi root-nya. Kondisi root itu adalah kondisi folder awal ini. Ini kalau Mister bilang, ini misalnya Mister tutup ya. Nah, ini adalah root folder kita. Namanya shooter game. Oke, kalau Mister bilang root itu adalah yang ini maksudnya. Directory di mana dia pertama kali ditempatkan yang paling dasar. Di sini, ini adalah root kita ini, mulai dari sini. Nah, kalau udah masuk di rootnya di VNV sama dengan VNV, itu udah aman. Karena best practice dari PyInstaller itu seperti itu memang. Jadi semuanya ada dalam satu bundling, satu directory. Nah, sekarang kita akan coba, karena ini kondisinya VNV-nya udah beda, kita akan bedakan ya. Mister akan ambil file-filenya. Punya teman-teman juga silakan diambil, kemudian dipindahkan ke tempat lain. Mister karena nggak pakai asteroid, Mister pakai ini. Mister, sorry, bukan di sini. Caranya kita klik kanan dulu, reveal in file explorer. Mindahinnya di file explorer ya, bukan di sini, bukan di VS Code-nya. Black screen kenapa ini? Gara-gara apa? Maksudnya saat menjalankan action-nya dia black screen. Betul? Nah, kalau itu mungkin asetnya nggak kepanggil, Farhan. Bisa jadi kemungkinan yang pertama asetnya nggak kepanggil. Yang kedua, virtual environment-nya kurang tepat. Ada modul yang belum terinstall. Contohnya kayak gini. Makanya tadi di awal, saat kita melakukan, sebelum kita melakukan kompres atau gimana ya, membuat distribusi dalam bentuk Excel file, pastikan dulu jalan programnya ini jalan sebelum di-execute ya. Sebelum di-execute ini jalan. Kalau belum jalan, jangan langsung di-execute. Berarti kita belum dapat nih modul-modulnya. Ada yang error berarti, ada yang belum dilengkapi. Lengkapi dulu. Nah, kalau udah lengkap baru dilanjutin ke PyInstallernya. Tadi kan Mister selalu mendemonstrasikan bahwa pada saat kita sebelum ke PyInstaller, pastikan semuanya jalan. Kalau nggak jalan, berarti itu belum komplit modulnya.
dibuild ke dalam exe pun dia nggak akan ada gunanya. Yang dibuat ulang adalah kalau misalnya seperti itu instalasi modulnya. Nanti Mister akan contohkan. Oke, step pertama dulu yang perlu dipahami ya. Pastikan kita akan mulai dari awal banget berarti ya. Pastikan itu harus jalan. Itu ya paling utama ini. Kalau dia nggak jalan di project kita, percuma mau dibuat Excel. Juga nggak akan jalan. Bisa jadi black screen atau mungkin bisa jadi ngeblink doang. Oke, clear ya sampai sini ya. Jadi pastikan jalan. Nah, terus yang kedua, install PyInstaller. Setelah itu buat ke dalam satu directory untuk VNV-nya. Kalau udah semuanya, 3 ini kelar, 3 ini oke, baru kita build. Oke, sekarang kita akan coba demonstrasikan ya. Tadi kan jalannya sekuensialnya seperti itu. Ini yang tadi Mister bilang, ini kan tadi Mister udah pastikan ini jalan ya. Ini asumsinya kan tadi kita pakai algo VNV. Ya, algo VNV, kita pakai itu. Dan ini jalan di VNV-nya. Nah, ada jalan nih. Dia bisa bergerak kanan kiri dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang yes, Kevin, gimana? Mister stop dulu. Ganti ke do you have any question? What is your question? Wait, I need to see the chat. And back what version of the PyInstaller? PyInstallernya versinya wait a minute. I will check it first. 5.13.2. Ini ya PyInstallernya ya. Kita gunakan yang latest version nih. Kalau kita nggak define, biasanya ini adalah latest versionnya. Oke, clear sampai sini? Kenapa? What version? Oke. Oke, where is your screen? Can you share screen? PyInstaller. There is no PyInstaller in your module. Yeah, you need to install it first. Type pipe install and PyInstaller. Pipe install like this. You need to type pip install PyInstaller in your terminal. In your terminal. Do you get it? Yes. You need to install there. Okay. Just wait it. Nah ini sebenarnya sebelum masuk ke PyInstaller kita perlu mindahin dulu ya. Kan tadi kan Mister bilang PyInstaller itu nggak langsung diinstal. Kalau di kasusnya kita pakai algo Python, karena algo Python nggak support langsung. Jadi kita ada special treatment. Tapi kalau teman-teman menggunakan VS Code biasa, reguler, itu nggak ada masalah. Karena biasanya pada saat kita nge-build Python, itu kita langsung gunain virtual environment-nya yang lokal. Dan itu satu directory dengan project kita. Biasanya seperti itu, best practice-nya. Jadi nggak akan ganggu file-file yang lain, nggak akan ganggu modul-modul yang lain. Modul kita independen. It's okay, no problem. It's just the dependency, the other dependency for PyInstaller. PyInstaller punya banyak dependency ya. Salah satunya yang setup tools, PyInstaller, hook, NumPy dan sebagainya. Itu akan dilakukan secara otomatis oleh PyInstaller. Kita nggak usah otak-atik. Biarkan aja dia bekerja, biarkan aja dia install, nggak usah di interrupt. Ntar kalau udah selesai, baru nanti kita bisa langsung menggunakan. Oke? Clear? Nah, sebelum masuk ke instalasi, sebenarnya ada tahapan untuk memindahkan dulu
Kenapa? Karena kita gunain Algo Python. Yes, itu versinya 5.13.2. Itu yang kita pakai ya. Yang kita pakai 5.13.2. Oke, good. Yang lainnya nanti caranya, yes, itu udah terinstall semuanya. It's already installed semuanya, mulai dari PyInstallernya dan seluruh dependensinya. Harusnya udah oke. Nah, cuman nanti yang kita pakai bukan di Algo VNV, Kevin. You need to run pip install PyInstaller again in your exact folder. Jadi ini folder masih folder temporary ceritanya. Folder yang ada di dalam course kita itu disimpan ke dalam folder temporary. Folder student namanya. Nah, nanti sabar. Sebelum masuk ke situ, Mister akan tunjukkan dulu bagaimana caranya kita memindahkan. Nah, oke ya, bisa Mister lanjutin semuanya? Clear? Dari sini penjelasannya clear ya. Jangan menginstall dulu PyInstaller di Python-nya, di Algo Python-nya dulu. Nanti akan 2 kali terinstall. Nggak apa-apa sebenarnya, nggak masalah. Cuman supaya nanti bisa simulasi ke program yang lain, lebih cepat simulasi, nanti biar langsung mencoba untuk yang ke 2 kali dan seterusnya. Nanti akan kita coba masukkan ke GitHub-nya. Oke ya, clear? Bisa lanjut? Aman semuanya? Jadi Mister sampaikan, ini special treatment. Kebetulan kita gunain Algo Python. Punyanya Algo nih, bukan punyanya VS Code yang reguler. Kalau reguler nggak perlu kayak gini. Karena biasanya udah langsung ada VNV-nya secara lokal. Oke. Nah, sekarang Mister akan coba lanjutin. Nah, ini Mister harus ganti ke share screen-nya entire lagi. Oke. Nah, untuk memindahkan project, pastikan seluruhnya ini, seluruh aset, seluruh file Python-nya itu dipindahkan semuanya. Caranya dengan menggunakan klik kanan, pilih Reveal in File Explorer. Jadi kita mindahinnya bukan di VS Code-nya, tapi dengan menggunakan File Explorer ini. Udah muncul? Mister kebetulan nggak pakai asteroid. Mister yang pakai ini sampai ke bawah sini. Dan Mister bukan shooter game projectnya, tapi yang main.py. Nah, untuk mengcopy project ini, seluruh aset dan projectnya, teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Di sana gimana tadi buatnya atau kemarin buatnya. Nah, ini kebetulan Mister cuman ini aja yang dibutuhkan. Copy, Mister taruh di D. Tempatnya terserah. Supaya sama, biar nggak bingung, taruh di D. Yang dibenerin bukan game shooternya ya, tapi ke modulnya. Oke, gimana Kevin? Yang dibenerin bukan PyShooter-nya, tapi ke modulnya. Kalau PyShooter-nya udah muncul dan jalan di tempat Algo Python, itu berarti udah aman, udah bener. Project-nya udah bener. Cuman modulnya yang harus kita benerin lagi, Farhan. Modulnya gimana? Nanti coba Mister ganti dulu ke ini window. Gimana Kevin? Do you have any question? Where do I put this main.py? Your screen froze. Belum share screen lagi Mister. Nah, sabar. Ini harus satu-satu nih. Kalau enggak nanti bingung teman-teman kalau Mister lompat-lompat. Kita pindahin dulu modul-modulnya, programnya sama asetnya dulu dipindahin. Mindahin programnya udah kebayang belum? Pakai Reveal in File Explorer. Main.py-nya tunggu dulu Kevin, tunggu dulu. Main.py-nya juga semuanya. Tapi paling enggak teman-teman tahu dulu mana yang mau dipindahin. Ini kalau nggak tahu yang dipindahin nanti di executable file juga nggak akan jalan loh ya. Reveal, what do you mean by reveal? Jadi kalau modulnya belum lengkap, kita running dengan PyInstaller, itu nggak akan jadi filenya. Jadi exe-nya, tapi di running nggak jalan. Kebayang ya, maksudnya ya. Di running,
gak jalan, bisa jadi black screen, bisa jadi cuman ngeblink dan sebagainya. Reveal in File Explorer. Cara mindainya dulu, buka dulu, cara mindainya dulu. Kebayang nggak? Kalau udah bisa kebuka reveal in File Explorer, kemudian terlihat file-filenya, stop dulu, jangan ngapa-ngapain dulu. Sebelum masuk ke bagian pemindahan, pastikan dulu step-step yang tadi Mister sampaikan. Udah semuanya kebuka di reveal file explorernya? Bisa screencast semuanya nggak? Supaya Mister bisa ngecek. Tapi screencastnya entire ya, karena kalau nggak entire, Mister nggak bisa ngecek apakah ini kebuka di Explorer atau nggak, dan running atau nggak gamenya. Kayak punya Mister tadi, kalau nge-share pakai yang entire screen. Kalau pakai window nggak kelihatan. Oke, sabar. Kita ini tahapannya untuk membuat, Mister ulangi lagi. Tahapan untuk membuat executable file itu yang pertama programnya harus jalan dulu. Sekarang Mister tanya deh satu-satu. Programnya ada yang nggak jalan nggak? Programnya jalan semua? Yang jalan raise hand. Yang jalan raise hand. Ini ngejalaninya di ini ya, di algo Python-nya. Jangan dipindah dulu. Algo Python-nya dulu. Good. Oke, semuanya. Jona, kalau Jona udah oke. Fatih, Deo, programnya jalan nggak? Kalau programnya nggak jalan, ini nggak bisa lanjut nih. Karena apa? Karena nanti di build ke dalam package tetap error, nggak bisa ngejalanin programnya. Oke ya, berarti ini jalan semua ya, asumsinya ya. Oke, kalau udah jalan, ingat ya, kalau udah jalan itu berarti project teman-teman tuh udah benar, udah oke. Kalaupun nanti di executable file ternyata kok tadi ada cerita dari Farhan misalnya, Mister kok black screen, kemungkinan modulnya yang bermasalah. Cara ngatasinya gimana? Nanti, sabar. Kita satu-satu dulu. Biar nggak lompat-lompat. Nanti lompat-lompat bingung nanti teman-teman takutnya. Udah jalan, langkah kedua. Langkah kedua karena kita menggunakan algo Python, jadi teman-teman lakukan adalah memindahkan dulu semua filenya. Pindahin semua filenya dengan buka dulu reveal in File Explorer. Udah kebuka File Explorernya, sekarang Mister akan cobain dulu screencast. Ikutin pelan-pelan ya. Mister ganti dulu ke entire screen. Kita akan lakuin secara perlahan. Tadi Mister udah buka, ini bukan Explorer yang tadi dibuka. Tadi kan kita gunakan klik kanan, reveal in File Explorer. Kebukalah seperti ini. Oke, kebukalah seperti ini. Nah, Mister akan mengcopy seluruh file, baik itu aset, baik itu file Python-nya, semuanya ke dalam folder yang baru. Sampai sini clear ya tahapannya? Kebetulan Mister nggak pakai asteroid. VS Code jangan di copy. Ini bukan file yang dibutuhkan untuk membuat project. Ini hanya environment lokal yang diakses menggunakan JSON. Ini nggak kita butuhin ya. Ini nggak kita butuhin yang VS Code-nya. Mister membutuhkan yang ini semuanya kecuali shooter game. Karena Mister pakai gambar ballet, galaksi, roket, sama UFO. Oke? Sampai sini udah Mister pilih yang memang Mister butuhin, kemudian Mister copy. Mister copy ini ya, Mister copy, Mister masuk ke data D. Semuanya pindahkan ke D. Kalau ada local disk D, ambil di D-nya. Oke, jangan beda dulu. Jangan ditaruh di E atau di F atau di G dan seterusnya. Taruh di D. Kalau nggak ada D, boleh taruh di dokumen, boleh. Oke ya, di D atau dokumen. Sebelumnya buat folder baru dulu. Mister di sini misalnya pesawat, nama foldernya. Ini ya, pesawat. Masuk ke foldernya, Mister paste di sini. Inilah file-file yang Mister butuhkan. Sampai sini semuanya udah oke? Berpindah ke folder baru semua? Belum. Gimana Pak? Caranya Pak? Pindahin ke folder baru. Jadi tadi mulai dari back lagi. Nah ini, tadi Mister kan reveal file in Explorer, kemudian muncullah seperti ini.
pilih file-file yang kita butuhkan. Tadi udah milih Mister ya. Sudah dipilih semuanya, di copy. Ini lihat nih alamatnya, temporary datanya yang dari algoritmika. Ini nggak bisa langsung kita pakai di sini. Kebetulan aja nggak bisa ya. Udah di copy. Kalau Mister taruh di D. Usahakan teman-teman juga taruh di D supaya nanti nggak bingung dengan instruksinya Mister. Mister tadi pakai folder pesawat. Nah, setelah itu baru Mister copy semuanya. Kopas, di paste di sini. Mulai dari roket, UFO dan sebagainya. Nanti filenya cuma ada ini. Ini udah bisa langsung dijalani Mister? Nggak bisa, belum bisa. Ini cuman file doang. Kita naruh file doang, belum install modul. Oke. Sampai sini udah berpindah semuanya ke dalam folder baru. Yang sudah pindah coba resend. Oh wait, ada yang bertanya Pak, sepertinya. Pak, ngupload semuanya kan Pak, kecuali VSI-nya. Kecuali VSI-nya. Kalau memang teman-teman menggunakan semua image yang ada di situ, aset yang ada di situ, silahkan copy semuanya. Tapi kalau enggak usah. Kecuali folder VS apa tadi namanya? VS Code ya. Itu nggak usah. Satu folder itu. Paste-nya di D. Buat folder dulu. Oke, wait, Kevin. Sebentar, mana Kevin? Oke. Where is your space shooter? You need to go to your space shooter game. Back to your course again. You still in the Smart Notes application, right? You need to change into your project game. Your game project. In the space shooter, module 5, advanced, yes. Pygame space shooter, no. Number 5. Number 5. Okay. Good. Nah, sekarang udah ya. Nah, you need to copy all of your asset in and your program. But before that you need to go to reveal in your file explorer. Okay, I will repeat it again. Ya udah panas. Belum ngapa-ngapain loh ini Ezra. Cuman kopi-kopi doang nih. Oke, Mister akan ulangi lagi ya. Sekali lagi, Mister ulangi lagi. Mister akan entire screen lagi. Mister akan hapus dulu deh yang tadi udah Mister buat. Mister ulangi lagi. Oke. Mister close. Benar-benar mulai dari awal lagi ya. Sudah masuk ke dalam semua ini ya, semua project gamenya ya. Nah, close dulu, biar nggak bingung. Masuk ke bagian nomor 5. Pygame shooter kita yang terakhir. Oke. Kalau nggak ada, kalau masih ada yang belum selesai di Pygamenya, boleh pakai yang Maze juga boleh. Nah, yang diinstal bukan PyInstaller doang Farhan, tapi modul yang kita pakai juga. Contohnya apa? Pygame. Itu perlu kita install. Kenapa? Kalau itu nggak Farhan install, ketika dibuild ke dalam bentuk ke dalam bentuk Excel, itu nanti akan nggak jalan gamenya. Oke, sebelum ke situ Farhan, kita akan coba dulu dari awal lagi ya Farhan ya. Teman-temannya kayaknya ada yang beberapa ada yang masih ketinggalan nih. Biar kita maju bareng-bareng. Oke. Siap. Wait ya. Kita akan masuk ke situ nanti pada akhirnya. Kita akan install semua modulnya yang dibutuhkan. Semuanya udah masuk ke sini ya. Klik kanan ke sembarang file. Terserah mau asteroid, bullet dan sebagainya. Klik kanan. Pilih reveal in file explorer. Nanti akan muncul seperti ini. Ini file ini sama seperti yang di VS Code. Sampai sini udah? Nah, ada yang ketinggalan nggak nih? Apakah ada yang ketinggalan? Froze again. Masya Allah. Wait, Mister akan ganti lagi. Oke, sekarang Mister masuk ke dalam
code-nya, VS Code-nya, apakah masih ini? Game shooter nggak usah kan, Mister? Kalau Mister nggak pakai folder game shooter. Sorry, bukan folder. Nama project Mister itu adalah main.py, bukan gameshooter.py. Tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman itu pakai yang gameshooter.py, berarti game shooternya di copy. Kalau Mister kemarin karena Mister mau mencontohkan mulai dari awal lagi, Mister nggak pakai yang game shooter, tapi Mister pakai yang main.py. Wey, masa sih? Oke, coba lagi ya. Mister akan pindah ke ini ya. Pindah ke entire screen dulu. Oh, sebentar. Mana ada film? Tadi ada film ya? Belum ada film-film di sini. Kita mau mencari film-film yang bagus-bagus nih. Ini file Explorer Mister udah muncul belum? Ini Mister pindah ke file Explorer nih. Kalau muncul kasih resen. Kelihatan nggak? Ini Mister belum ngapa-ngapain, belum Mister gerakin. Udah? Sampai sini masih kelihatan? Ini Mister mundur nih, satu folder. Oke, kelihatan ya, udah ya. Aman ya? Sekarang Mister akan lanjutin. Udah masuk ke file Explorer. Jadi Mister udah pakai entire screen supaya nanti bisa enak pindah-pindahnya. Udah masuk ke sini, copy semua file yang dibutuhkan. Ya, file dibutuhkan apa aja? Mulai dari gambar, musik, semuanya di copy. Kecuali VS Code. Oh, ini folder VS Code ini nggak usah dipakai ini nggak usah di copy. Jadi copy semuanya. Oke, Mister ikutin deh, copy semuanya juga. Copy semuanya. Kalau udah di copy, pindah ke D. Mister mau simpan di D. Jangan lupa buat folder. Bisa pilih ini, bisa klik kanan, terserah, boleh. Pakai ini, new folder. Ini boleh. Pakai yang di sini juga boleh. Pilih folder. Mister kasih nama pesawat. Oke, udah jadi kan pesawatnya, masuk ke foldernya. Di paste di dalam sini. Nih semua filenya. Sampai sini dulu berhenti. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, Mister stop dulu. Ganti. Yes, betul Farhan. Ini ngulang yang kemarin. Karena masih beberapa ada yang bingung dulu nih. Masih sama seperti yang kemarin. Mirip. Karena nanti di terakhirnya di hari ini kita tuh sebenarnya tinggal upload aja. Yes, kita lagi mau bikin exe ya, belum bikin exe-nya ini. Iya. Kemarin yang udah kirim itu berarti udah berhasil ya. Nah, teman-teman ada yang kemarin yang banyak yang belum ngirim juga nih. Oke? Nanti harapannya setelah ini teman-teman bisa langsung upload ke GitHub-nya. Oke, udah clear ya? Sampai sini. Ya, sekarang Mister akan masuk lagi. Boleh. Yang sudah bisa sebenarnya nge-review aja. Dilihat lagi nggak apa-apa. Boleh. Coba ini, yang udah selesai, coba buat Excel yang lain. Kan programnya banyak nih. Nggak cuman Space Shooter, ada yang kemarin Maze, ada yang PyKitty, ada yang apa lagi? PyKitty ada banyak tuh. Ada yang random generator number, ada yang memory card, ada yang image editing itu, ada. Itu dibuat Excel semuanya. Oke? PR sekolah maksudnya. Oke ya, lanjut ya. Mister lanjut ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Mister pindah ke entire screen lagi. Sudah masuk seperti ini. Kembali ke folder awalnya, pesawat. Ini kan pesawat ya. Masukkan ke dalam Visual Studio Code ini. Mister akan tutup dulu beberapa. Masukkan ke dalam sini, ke workspace-nya. Caranya gimana?
tempat siswa ngupload. Ya, nanti kita ini ya, GitHub-nya itu sendiri-sendiri. Jadi teman-teman sign up sendiri-sendiri. Buat akunnya sendiri, kita latihan buat GitHub itu pakai akun sendiri-sendiri. Nah, nanti setelah selesai baru nanti link clone-nya dikumpulin ke Mister. Biar Mister cek. Nanti dikumpulinnya itu hanya link clone-nya aja. Yes. Nanti kita akan demonstrasikan bersama. Kita akan masukkan ke dalam GitHub-nya. Udah ya, di pesawat caranya gimana? Drag and drop. Pilih pesawat, kemudian drag ke bagian VS Studio Code-nya, taruh di sini. Taruh di sini ya, bukan di sini. Di sini, di sebelah kiri, di level workspace-nya. Lepas. Add folder to workspace. Maka pesawatnya akan muncul di sini, folder pesawatnya dan isinya. Nah, Mister itu hanya menggunakan main.py. Nah, yang nggak dipakai Mister akan hapus. Shooter game nggak Mister pakai, hapus. Kemudian asteroid nggak Mister pakai, hapus. Ini punya Mister ya, punya Mister. Kalau punya teman-teman masih dipakai, jangan dihapus ya, jangan dihapus. Oke. Sampai sini clear? Sudah? Udah muncul semuanya di bagian Visual Studio Code-nya. Folder pesawatnya dan isinya. Udah? Oke, kalau udah masuk seperti ini, berarti ini project udah siap untuk kita sesuaikan supaya dia pada saat di running, dia jalan. Maksudnya jalan seperti apa? Seperti ini. Saat kita gunakan Algo VNV, kita coba running di sini. Kita gunakan Algo VNV. Environment-nya punya Algo. Oke. Nah, tiba-tiba kalah. Soalnya tadi Mister belum mencet sih. Ya, jalan ya. Jalan ya. Oke, menang ya. Clear ya. Berarti jalan nih programnya. Program Mister jalan. Tapi dia ada di Algo VNV. Environment lokalnya punyanya Algo, bukan punyanya si direktori pesawat. Ini ada tandanya ini. Nih, artinya itu kayak gitu. Kita mengakses ke VNV-nya, environment-nya punyanya Algo. Nah, ini kalau kita buat di sini, yang terjadi adalah error sama yang kayak tadi. Oke, please. Kita lihat. Ini kan file installer yang kita install di file Algo VNV-nya tadi. Ada nih file installernya semua. Nah, ini. Oke, sampai sini clear ya? Kebayang ya? Jadi ini kita kebetulan masih menggunakan Algo VNV. Nah, kita harus buat environment-nya itu lokal di dalam folder pesawat. Caranya gimana? Karena kita nggak bisa menggunakan Ctrl Shift P untuk mengakses environment. Ini environment-nya nggak ada. Kita nggak bisa nge-create environment-nya di sini. Entah itu mungkin ditutup sama Algo Python-nya. Kita buat dalam bentuk comment. Caranya gimana? Ketik Python -m spasi -m, kemudian VENV spasi, kasih namanya apa? Kalau Mister namanya .venv, sama venv.venv. Mister dapat dari mana ini? Dari dokumentasinya. Dokumentasi dari punyanya si Visual Studio Code. Bagaimana cara membuat virtual environment. Ini, tuh kan, sama kan? Jadi ini Mister dapatnya dari dokumentasi. Jadi teman-teman bisa baca dokumentasi untuk lebih memahami terkait dengan apapun. Ini kan sama ya, Python -m spasi venv, kemudian nama virtual environment-nya. Kalau tadi contohnya punya Algo kan namanya Algo venv. Nah, kalau kita boleh apapun, titik venv atau masing-masing Fatan venv, Farhan venv, boleh, nggak ada masalah. Itu hanya nama aja yang nanti akan menyimpan seluruh modul yang kita gunakan secara lokal. Oke, clear ya? Ntar, Mister lihat dulu. Ntar jangan-jangan ada yang belum clear.
Setelah hapus yang nggak penting ngapain? Nah, setelah hapus yang nggak penting kita perlu menginstall seluruh modul Ezra dan teman-teman semuanya. Oke, udah siap semua ya buat install ya. Oke, sekarang Mister akan lanjut ke sini. Sebelum kita install modul, pastikan kita buat ini dulu. Environment lokal kita di dalam folder pesawat. Di dalam folder pesawat sini ya. Ketikkan seperti ini, python -m spasi vnv titik vnv. Kalau punya Mister seperti itu. Teman-teman mau ganti misalnya di sini Ezra VNV juga boleh, nggak apa-apa. Kalau Mister pakai yang defaultnya aja .vnv. Oke, kalau udah pencet enter. Nanti akan muncul di sini VNV. Nah, ini kelihatan ya, muncul VNV. Dia udah nge-create virtual environment untuk di folder ini saja. Nih, muncul ya VNV-nya. Nih, lihat. Nah, cara mengaktifkan VNV ini, pilih VNV, diklik, nanti kebuka sini. Kemudian pilih script, pilih di tulisan activate ini. Klik kanan, copy relative path. Oke, kalau udah, paste di terminal, Ctrl V, set. Munculnya kayak gini, .vnv script activate. Komennya kok nggak jalan, komen yang apa nih? Maksudnya komen apa? Sebentar, ada pertanyaan dari Farhan. Komen apa nih? Mana nih yang bingung? Kita belum membuat exe ya, Kevin. We still didn't create any file, any exe file. Itu nanti tahapannya setelah ini. Masih belum. Kita masih mempersiapkan modul dulu. Oh my god. Nanti dulu, jangan lompat ke depan dulu. Jangan lompat dulu. Kita ikutin dulu step by stepnya. Ntar bingung malahan. Oke, komen apa nih maksudnya Farhan tadi? Farhan ada komen yang nggak jalan. Komen ini komen perintah atau komen komentator? Oke, nggak jalannya gimana? Coba Farhan, Mister lihat dulu ya. Dia nggak nge-create. Coba dibuka ininya di bagian algo Python-nya. Punya Farhan. Nggak jalannya seperti apa? Coba dibuka. No, yang dimasukkan ke... Oke. Tadi ketinggalan mungkin ya stepnya. Setelah pesawat ini masuk, klik kanan di bagian Open Integrated Terminal. Atau tadi kan Mister mencontohkan langsung pencet tombol play. Ada dua cara. Tadi Mister mencontohkan pencet tombol play. Jadi pada saat ini sudah masuk di folder pesawat, udah semuanya masuk, pencet tombol play. Atau kalau shortcutnya Ctrl F5. Dia akan langsung mengarahkan ke punyanya di pesawat ini. Atau kalau nggak mau pencet F5 atau pencet tombol play, teman-teman bisa menggunakan klik kanan pakai Open in Integrated Terminal. Sama aja. Nih, munculnya sama. Mau pakai yang mana bebas. Kalau tadi Mister mencontohkan yang paling mudah adalah langsung di running. Ini di running karena defaultnya itu algo Python akan langsung mengakses algo VNV. Oke ya, jangan lupa di running dulu. Ingat ya konsep pertama, pastikan itu jalan. Kalau nggak jalan nggak bisa di build, percuma. Di build pun nggak akan jalan ininya programnya. Bisa ya? Ini Mister ulangi lagi, Ctrl F5. Ini Mister mau ngetes jalan apa nggak setelah dipindah. Oke, jalan ya. Ini jalan ya. Semuanya jalan normal. Mister close. Sudah jalan, kalau udah jalan baru nanti ini kan udah berubah ke D titik 2/pesawat. Baru kita buat yang tadi Python spasi -m spasi VNV spasi namanya apa. Kalau Mister pakai namanya .vnv sebagai
indikator bahwa oh ini kondisinya adalah local environment kita. Kalau udah pencet enter, nanti akan muncul seperti ini. Oke, Kevin. Do you get it? Okay, I will go to your screen. Wait a minute. I need to stop my screen and go to the window. So the other can see the Algo VS Code. Okay, wait a minute. Where are you, Kevin? Okay, Kevin. Show me your screen. I need to spotlight your screen. Iya, Ezra juga sama. Oke, Ezra coba dilihat ya. Nah, di sini Kevin sudah punya you already have your asset and your Python file. Oke. Copy all of them except .vscode folder. Copy all of them. Mulai dari asteroid sampai UFO, di copy semuanya. Udah? Pindah ke where is your local disk D? Do you have any local disk D? Go to this PC. This PC di sebelah kiri. Panel sebelah kiri ada this PC. This PC in your file explorer. There is this PC in your file explorer. Go to the left, down, go down. Nah, this PC. Oh my God, you didn't have any D. Okay, go to document. Document, in your document, you can paste in your document. Okay, good. Go there. Klik document and then create new folder. Buat folder baru. In your document. No. You need to create your new folder first. Jangan langsung kopas ke situ. Nanti akan berantakan filenya. Create new folder. Where is you can create new folder? Create new folder first. Right click and then choose new and then folder. Right click di sembarang tempat. Okay, you can follow me ya. Go to document like this. Wait. I need to change the entire screen. Okay, you can see in my screen now. Go to document. I already go to the document and then right click here. Di tempat apapun, di sembarang tempat, jangan di sini ya. Di sini, di keluar. And then choose new folder. Nah, nanti akan muncul new folder di sini. Kasih nama. Terserah namanya, pesawat misalnya. Udah? Sampai sini udah clear, Kevin? Sudah buat folder? Oke, nah udah ya seperti ini ya, neat ya. Oke, jadi foldernya namanya neat ya. Oke, good. Nah, sekarang kalau udah, tarik folder neat tadi ke dalam workspace-nya sini. Drag and drop your folder neat. Back to your document, yes. Drag and drop neat folder into your Visual Studio Code. And then place it into the workspace. Drag and drop. Oke, kalau susah, gini aja. Cara yang kedua. Open your Visual Studio Code. Go to File. And then open folder. Add folder to workspace. Cari foldernya tadi. Apa di dokumen ya berarti. Dokumen, pilih folder neat. Klik, kemudian pilih add. Nanti dia akan muncul di sini.
Open your Visual Studio Code. Open your Visual Studio Code. Open your Visual Studio Code, Kevin. Okay, good. Go to File, File, and then choose Add folder to Workspace. Go to File, File. Di atas, file pojok atas ada File, Edit, Selection dan sebagainya. Pilih yang File. Atas File. Nah, good. Kemudian pilih Add folder to Workspace. No, you need to choose Add folder to Workspace, no folder. Repeat it. Go to File. Go to File. And then Add folder to Workspace. Okay. And then choose your folder. Add folder to Workspace and choose your folder. And then add. If you already choose your folder, just click add, and then your game will be in the level workspace. Where is your code? Can you screencast with the entire screen, Kevin? I didn't see your file explorer. Okay. Back to your Visual Studio Code. Repeat the step. Go to your document. Where is your document? Document. Up. No, document. We didn't need Visual Studio Code. You need to add workspace in your document. Go to File, add folder to workspace again, and then choose your document. Oh, right click in the Visual Studio Code and then remove it. What do you want to do first? You want to remove it or you want to upload it? Wait. What do you want to do? No. Cancel. You don't need to delete this. You need to just remove your workspace, your folder workspace. Oh my god. What do you want to do now? Okay, need. Okay, good. Add. Oke, gini. Ini mau ngerjain apa dulu nih? Ini kalau mau nge-remove, klik kanan remove dulu. Jangan gabung jadi satu ya. Nanti Mister akan, kalau Mister nanti ini salah, teman-teman salah melakukan instruksi yang Mister lakukan, nanti akan nge-remove semua nih. Jadi sabar nih, pelan-pelan. VS Code-nya nggak perlu, di-remove, bukan di-delete ya. Lain, kalau tadi Mister delete, ini remove, karena ini kita nggak mau mendelete. Oke? Pelan-pelan ya semuanya ya. VS Code-nya di remove. Remove from folder workspace. Hati-hati, jangan salah pilih. Kalau ini salah pilih, selesai nih kodenya. Nanti nggak akan jalan. Oke? Hati-hati. Oke, right click in your .visual studio code. Oke, back to your Visual Studio Code, Kevin. Back to your Visual Studio Code. Remove folder from workspace. Below open folder setting. No, go up again. Up. Below open folder setting. Yes, good. Nah, udah ya, selesai ya, clear ya. Need-nya udah masuk. Itu nggak perlu. Jangan seluruh Visual Studio Code di remove ya. Itu nggak perlu, nggak usah diapa-apain lagi. Cukup. Jangan diapa-apain lagi kodenya. Nah, sekarang need-nya coba dibuka file yang isinya projectnya Kevin. File Python-nya yang mana? Coba dibuka need-nya. Yang lainnya juga sama ya, dibuka project Python-nya. Need-nya dibuka, kemudian pilih project Python-nya. Diklik. Need folder need-nya. Folder need in your Visual Studio Code, Kevin. Folder need.
Oke, folder need-nya dibuka. Folder need-nya. Your folder need, open your folder need, expand your folder need. Your folder need. Folder need in your workspace, Kevin. Can you follow my instruction? Go to your folder need in your Visual Studio Code. Expand your folder need in the level workspace. Aduh. Yang lainnya gimana? Udah bisa masukin ke Visual Studio Code belum? Coba yang lainnya ini. Resen kalau yang udah selesai masuk ke Visual Studio Code. Udah aman semua ya? Kalau yang nggak aman coba resen. Yang nggak aman coba resen. Oke, Kevin udah bisa masukin nih need-nya. Oke, Ezra, folder need-nya folder yang udah dipindah tadi udah bisa dimasukin atau belum? Coba share screen. Mister coba matiin dulu yang punyanya spotlight-nya Kevin. Mister ganti ke yang Ezra. Mister ketinggalan, Mister. Yang mana nih yang ketinggalan? Ini Mister belum maju sama sekali nih. Ini masih masukin ke itu doang, Farhan. Masukin ke Visual Studio Code-nya doang. Farhan masih belum juga masuk ke situ? Kok ada need-nya itu, Mister? Ini Oh, itu foldernya punyanya si Kevin. Foldernya itu tergantung dari teman-teman ya, namainnya apa. Kenapa? Jadi folder need tadi itu karena kebetulan punyanya. Jadi itu sama aja kayak VNI. Sama kayak folder yang ingin kita running programnya. Kalau punya Mister tadi kan namanya pesawat. Nah, kalau punyanya Kevin tadi namanya need. Oh, iya. Nah, gitu. Jadi itu nggak kita belum maju nih. Kita masih di ini dulu. Masih jangan maju dulu ke ini dulu, ke penempatannya dulu foldernya. Oke. Aduh, Ezra, kau ngeblur. Nah, sip. Ezra taruh situ di bagian bawahnya, di workspace-nya Ezra. Ya, sebelah situ. Sebelah kiri. Oke, ditaruh situ, kemudian add folder to workspace. Oke, udah ya. Nah, ini wait. Itu kok udah ada build, ada disk-nya. Ini yang di bagian folder ini coba dihapus disk build-nya. Disk build sama VS Code-nya dihapus semuanya. 3 folder itu dihapus ya, Ezra. Itu dihapus saja. Ini udah di kopas ya. Berarti kan udah file yang baru ya. Terus ada lagi yang spec. .spec-nya dihapus juga. Karena itu akan mengganggu nanti pada saat kita di PyInstallernya. Yang di bagian bawahnya yang .spec-nya dihapus saja. Yang bagian .spec aja. Oke, di delete. Di yang .spec-nya di delete. Oke, Mister cek dulu. Oke. Nah, gambarnya ngeblur tapi masih bisa kebaca, masih bisa ketebak. Oke, sekarang udah ya, clear ya. Berarti semuanya udah masuk ke bagian Visual Studio Code-nya. Sekarang selanjutnya masuk ke programnya. Kalau punya Ezra, ini kebetulan namanya shootergame.py. Coba diklik Ezra. Diklik kemudian di running. Shootergame.py-nya diklik dulu, nah baru di running. Bisa jalan nggak? Kalau kita masih defaultnya Algo VNV, itu bisa jalan harusnya. Nah, udah bisa jalan ya Mas Yan ya, punya Ezra ya.
Teman-teman bisa lihat, dia masih bisa jalan, masih aman. Tapi ingat, ini menggunakan algo VNV. Jadi ini belum yang satu directory sama kita. Kalau di running masih tetap error pada saat exe filenya nanti. Oke, good job Ezra. Yang lainnya gimana? Udah sampai sini Kevin? Can you run your program, Kevin? Where is your program? Open it and then run it. It will be automatically calling the algo VNV to access the module. Go to shootergame.py. Just click shootergame.py in your folder need. Yes, shootergame.py and then run it. I hope it will be running well. Okay, good. Wait a minute. Where is the picture? Where's the game? Bisa jalan nggak, Kevin? Kok gamenya tiba-tiba ngebling hilang? Coba di running lagi. Mainnya gimana? Mana gamenya? Oh, itu gamenya di bawah tuh, sebelah kanan. Sebelah kanannya WhatsApp. Itu udah kebuka. Di bagian bawah ada apa itu? Python. Game Pythonnya. Where is your game? Oke, good. Udah bisa ya? Udah running ya? Semuanya udah running well. Kalau udah, nah saatnya membuat virtual environment. Oke? Virtual environment caranya gimana? Ini kan tadi udah di running. Sekarang kembali ke Visual Studio Code-nya semua. Kemudian ke sini. Ketikan ini. Oh, nggak ada. Python spasi -m spasi VENV spasi .venv. Oke, samain aja dengan Mister ya. Virtual environment-nya .venv supaya nggak bingung nanti. Kalau udah terbiasa boleh silakan. Oke ya, Python spasi -m spasi venv.venv. Kalau udah enter, nanti akan muncul VNV seperti yang ada di Mister ini. Kodenya Mister akan copy di chat. Nih. Oke ya. Wala. What happened? Oke, clear? Sampai sini clear? Udah semuanya ter-create VNV-nya? Udah semua belum nih? Oke ya, udah? Oke. Kalau udah ter-create, langkah selanjutnya adalah menginstall Pygame dan PyInstaller supaya kita bisa nanti ngerunning di modul kita. Caranya kita harus masuk ke dalam modul kita yang lokal ini, environment lokal kita VNV. Caranya gimana? Klik di VNV-nya, pilih script, pilih activate, kemudian klik kanan, pilih copy relative path. Dah, kalau sudah, di paste di bagian terminalnya, Ctrl V. Kemudian tekan enter. Kalau udah aktif, tandanya di sini ada dalam kurung .venv. Itu udah aktif. Udah jalan environment kita yang lokal dengan si punyanya pesawat ini tadi, satu bundle ini, satu directory. Oke, udah sampai sini? Udah ya, sampai sini? Clear? Bukan aktif.bat, aktif aja. Jangan pakai yang bat dulu, pakai yang aktif dulu.
Yang sebelah sini ya, Ezra. Sorry. Yang sebelah sini, bukannya active.bat, activate doang. Klik kanan di activate-nya, pilih copy relative path. Habis itu Ctrl V di sini. Pilih yang ini dulu. Kecuali kalau ini nggak bisa, baru ke sini. Ini defaultnya ini yang ini. Udah semuanya? Nanti di enter. Klik kanan. Habis di paste di sini kan, baru di enter. Mister udah aktif. Oke ya semuanya. Nah, good. Sekarang saatnya install yang tadi Mister bilang. Kita harus install seluruh modul yang dipakai oleh program kita, yaitu Pygame dan satunya lagi PyInstaller untuk membuat dalam bentuk exe. Oke. Pip install Pygame spasi PyInstaller. Pencet enter. Tap. Maka dia akan install seluruh modul yang kita define di sini tadi, Pygame dan PyInstallernya, beserta seluruh dependensi modulnya. Perintahnya ini ya, yang pip install dan seterusnya. Pip install Pygame spasi PyInstaller. Tunggu sampai selesai terinstall semuanya. Nanti setelah itu baru kita coba lagi yang kedua, running dengan menggunakan virtual environment lokal kita. Oke, Farhan udah sukses ya. Kalau udah sukses, coba running. Jangan pakai tombol plus. Tombol play. Jangan. Kita pakai yang komen. Caranya ketikkan seperti ini. Bentar, Mister ganti ini dulu. Ganti share screen. Pakai yang window dulu supaya nanti kelihatan. Oke, ini tadi ya. Jadi kita tunggu sampai sukses dulu semuanya. Kalau udah sukses, baru nanti yes, betul. Iya nih. Aduh. Setelah aktif baru masuk ke ini. Diinstal dulu ya. Setelah aktif semuanya, modulnya juga udah terinstall, baru nanti diketikkan Python. Nama filenya apa? Nama filenya, nama file.py-nya apa? Nah, kayak gini formatnya. Python spasi nama file.py. Nama filenya apa? Kalau punya Mister, Python spasi main.py. Kalau punya Mister kayak gini ngaktifinnya. Kalau punya teman-teman, berarti kalau pakai yang model shooter game, Python spasi shooter_game.py. Ya. Jadi kayak gitu cara untuk ngecek environment lokal kita aktif atau enggak, jalan atau enggak. Jangan dipencet tanda itu ya, tanda play-nya. Kalau dipencet tanda play-nya, dia akan balik lagi ke Algo VNV. Oke, udah semua? Nah ya, Farhan boleh kayak gitu, betul. Setelah aktif, ini aktif maksudnya aktif VNV-nya atau aktif modulnya, Ezra? Kalau aktif VNV-nya, diinstal dulu ya. Diinstal pip install tadi. Yang tadi Mister sampaikan. Lakukan instalasi dulu Ezra. Pip install Pygame sama ini, PyInstaller. Ini contohnya di chat. Berhasil nggak Farhan? Udah jalan? Untuk yang Ezra, lakukan pip install Pygame PyInstaller. Oke, udah jalan ya, udah berhasil ya. Baru nanti lakukan tadi executable file tadi. Dengan cara PyInstaller kita build, kemudian -1 file, kemudian nama filenya tadi, nama filenya .py. Buat kayak gini formatnya Ezra. Untuk selanjutnya, untuk Ezra, Kevin, apakah udah aman?
Kemarin Jona udah, Fatih udah ya kemarin ya? Ini yang belum masuk aja kayaknya. Oke, kalau udah nanti berarti udah clear nih. Punya Mister ngecek dulu apakah udah berhasil belum. Oke, udah berhasil ya. Punya Mister. Nah, selanjutnya adalah Mister akan coba running seperti tadi. Python. Yes, Farhan, betul. Python. Mister ganti pakai share screen lagi yang entire screen supaya kelihatan jalannya. Oke, nah ini Python, Mister ketikkan di terminal Python. Mister nggak langsung running ini ya, karena kita akan mau pakai yang local environment kita. Python spasi main.py. Ketika ini di enter, harusnya jalan. Nah, jalan ya. Oke, udah menang. Sip. Berarti udah jalan, udah running well. Oke? Setelah itu barulah yang tadi Mister bilang PyInstaller. Ini tahapan terakhir, installer. One file, kemudian main.py. Jadi Mister akan nge-build semuanya yang ada di sini dalam satu virtual environment ke dalam bentuk package executable file. Enter. Nah, udah. Kan nggak ada error lagi kan? Oke, good. Nah, itu udah bener tuh harusnya. Ada muncul error nggak di sebelah kanan? Kalau di Mister nih, coba lihat di bagian Mister. Sebelah kanan udah nggak muncul lagi error kan? Dia udah ngedeteksi seluruh file. Entah itu MP3, entah itu PNG, JPEG, OGG, dan semuanya. Nggak ada lagi error, nggak ada kondisi error lagi. Karena udah semuanya dalam satu environment. Satu environment lokal dan satu distribusi, satu directory. Kok distribusi? Nah, udah ya. Terakhir seperti ini. Seperti yang tadi ditunjukkan oleh Farhan. Farhan bener kan tadi kan? Farhan apa Ezra tadi? Oh ya, Farhan, betul. Completed successfully. Nah, kalau udah, mana tadi? Kalau udah completed successfully, berarti ini executable filenya udah ada di dalam folder distribution. Oke? Nah, klik kanan, reveal in file explorer. Terserah di bagian mana distribusinya boleh. Kalau mau di pesawatnya juga boleh. Masuk ke bagian folder distribusi, dist, dist, copy. Jangan langsung di running di sini. Copy dulu, copy, taruh di bagian folder rootnya. Folder rootnya itu pesawat ya. Kalau punya Mister, copy di sini. Jadi nanti akan satu lokasi dengan aset-asetnya. Main.exe-nya itu akan satu lokasi dengan seluruh asetnya. Oke, setelah itu baru di running exe-nya. Tab. Mana? Ya, udah mati. Udah kalah, bentar. Nah ini ya, kan udah jalan ya. Nah, oke, sampai sini clear? Berarti udah jadi nih main.exe kita. Udah bisa jalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nge-lag. Nge-lag. Bentar, punyanya Ezra gimana? Ezra sampai mana yang bagian tertinggalnya? Pindah keluar, bener. Pindahin keluar Farhan ya. Taruh di root folder kita. Nih, Mister coba share screen lagi. Di bagian explorernya, ini kan explorernya nih. Explorernya di sini. Oke, nice. Aman. Nih ya, terlihat ya. Jadi ada di main.exe-nya. Main.exe-nya ada di luar. Nih, awalnya di distribusi, ada di folder ini. Mister keluarin, taruh di sini. Sekarang aman semuanya? Kevin? Had you done? Ezra, had you done? Yang error apanya? Zip-nya apa ininya? Filenya?
Oh, masih loading. Oke. Nah, nanti kita nggak pakai zip lagi ya. Kita nggak pakai zip lagi. Kita langsung upload aja ke GitHub. Jadi ini semuanya. Waduh, udah jam 8.44. Nggak sempet nih. Oke, nanti kita akan coba ini ya. Mister akan coba demonstrasikan aja di sini. Nanti teman-teman sign up dulu untuk mendapatkan akun GitHub. Nah, kalau udah seperti ini, nah Mister akan tunjukkan bagaimana cara kita uploadnya. Masuk ke github.com. Sorry. Mister belum share screen semuanya nih. Nah, ini Mister akan coba buat ke dalam GitHub dulu. Nanti Mister akan coba ini ya, buat video terpisahnya bagaimana cara uploadnya. Nanti teman-teman bisa silakan refer ke situ. Kalau misalnya nanti ini tidak bisa dipraktekkan karena waktunya sudah jam 9, takutnya teman-teman kemalaman. Masuk ke github.com. Nah, ini udah Mister punya masuk ya. Yes, nanti akan Mister buatin tutorialnya ya, khusus tutorial uploadnya. Tapi nanti Mister coba contohin dulu. Paling enggak teman-teman kebayang. Setelah dapat seperti ini, muncul seperti ini, nanti kondisi awalnya seperti ini. Kemudian pilih new. Nanti di sini kasih nama pesawat. Kemudian biarkan seperti ini, kosong, default aja. Create repository. Nah, setelah dapat ini, dapatlah muncul seperti ini. Nah, ini kita bisa uploadnya lewat ini, uploading an existing file. Klik, kemudian choose your file. Seperti biasa kalau kita mau upload ke Google Drive juga sama. Kondisinya kayak gitu. Nah, pilih yang foldernya pesawat. Nah, ini kita pilihnya jangan semuanya ya, yang dibutuhkan aja. Aset, yang pasti semua aset, sama exe yang ada di luar. Nah, ini. Terus kita open. Tunggu dulu, ini. Yang akan upload semuanya sampai 9 file. Jadi kita nggak lagi pakai zip-zipan ya. Kita nggak ada lagi pakai zip-zipan. Kita langsung upload filenya, nanti akan langsung muncul di sini semuanya. Projectnya teman-teman tinggal Mister clone, langsung Mister bisa mainkan. Kalau itu cara buildnya betul. Kalau cara buildnya salah, bisa ngeblank, bisa cuman hitam doang layarnya, bisa putih doang, ya kayak gitu-gitu modelnya. Nah, udah selesai kan? Udah. Tinggal kasih commit. Add filenya apa keterangannya? Game pesawat. Kemudian commit changes. Nanti dia akan muncul di project kita di GitHub pesawat. Uploadnya cuma kayak gini aja. Nah, ini udah jadi. Udah jadi game pesawat kita. Jadi kalau mau nanti nge-clone atau mau download, tinggal klik kode, pilih yang ini. Kalau mau download zipnya, nanti udah dalam bentuk zip ini. Pak, bagaimana cara nguploadnya Pak? Tadi saya baru nge-sign up. Oh, nge-sign up. Oke, wah udah ini, udah dapat akunnya. Mantap. Cara uploadnya buat repository dulu. Jadi kembali ke home dulu, Mister akan balik ke home. Di situ ada tombol new ini enggak? Sebelah kiri, hijau. New, pencet repository. Yes, atau create repository. Oke. Habis itu kasih nama repositorinya. Repository name-nya udah? Udah, kalau udah create repository. Mister coba nih ya. Create repository. Nanti munculnya kayak gini. Nah, pilih uploading an existing file. Pilih yang uploading. Share screen aja ya. Oke, sip, boleh. Mister ganti share screen-nya Farhan. Alhamdulillah, akhirnya Ezra. Kenapa loadingnya lama? Oh iya, kalau runningnya lama, jangan pakai dibagi. Ctrl F5.
Kalau dia nggak pakai yang pakai ini ya, yang pakai default. Tapi kalau dia harusnya pakai yang Python biasa itu nggak pakai itu ya, nggak pakai debugging dia. Oh jangan pakai spasi Farhan, panjang banget. Repositorinya pendek aja. Itu buat keterangan aja. Itu kenapa itu? Itu kepanjangan. Itu nanti jadi deskripsi aja. Repository itu pendek aja. Nah, nanti kalau mau dibuat keterangan ada di dalamnya ntar description itu tuh, description optional. Nah, ditaruh di situ keterangannya. Jangan ditaruh di repository name-nya. Itu di copy semuanya. Yang repository name-nya yang just attach from teacher dan sebagainya, copy semuanya, cut, taruh di description. Ada di bagian bawah tuh optional yang punya Farhan. Itu di copy semuanya, taruh di itu. Kayak mana Pak? Just task ini Ctrl A dulu, copy semuanya. Ctrl A, Ctrl E. ya. Bukannya Ctrl C ya copy itu. Oh. Maksudnya ngeblok semuanya. Habis itu Ctrl C, nah taruh situ. Nah repositorinya itu yang pendek aja ya Farhan. Misalnya apa nama gamenya? Nama gamenya apa? Pendek aja. Kayak punya Mister nih ya. Kalau punya Mister, Farhan. Punya Mister kasih namanya tadi apa tuh? Pesawat. Kalau yang punya Mister. Kalau punya Farhan apa? Fatan. Fatan apa? Terserah. Dari tadi bingung. Jadi sorry. Semuanya F depannya soalnya. Oke, goyang ya. Pakai huruf kecil Fatan. Itu nggak best practice itu. Pakai huruf kecil. 100% best ini Pak. Ya udah boleh lah. Epic Plan Fighting Game. Panjang banget. Oh ya udah boleh. Nah kalau udah jangan pakai spasi, pakai underscore kalau mau dibuat apa itu namanya, dibuat pemisah atau tanda minus boleh. Jangan pakai spasi ya. Takutnya nanti pada saat kita masuk ke Linux dan sebagainya nanti akan jadi problem. Kalau udah, create repository bawah. Setelah Pak install film gimana? Oke. Ini setelah masuk ke setelah berhasil nge-create exe-nya ditaruh luar Ezra, dipindah keluar. Kan exe-nya ada di bagian folder disk. Pindahin keluar. Ya kalau punya Ezra ini, mana punya Ezra? Yang tadi Fatan udah clear. Buka dulu ke ini ya, ke reveal in file explorer. Supaya buat mindahin ke exe-nya keluar yang punya Ezra. Di reveal dulu in file explorer, kemudian dipindahin keluar. Udah create repository Fatan. Apa Pak? Di create repository itu yang warna hijau, tombol hijaunya diklik. Oke. Nah, nanti cara uploadnya itu ada pilihan tuh, uploading an existing file. Yang atas ada link warna biru tuh, link warna biru tulisannya uploading an existing file. Nah, sebelah kanan. Nah, dah tinggal di choose your file. Taruh semuanya, aset sama executable filenya ya. Itu aja yang di-upload. Yang folder-foldernya nggak usah, cuman aset sama executable filenya aja. Yang lainnya nggak perlu. Sampai coba kita lihat. Yang disknya nggak usah semuanya. Mulai dari sampai sini ya Pak. Iya, Open. Let me see. Nah, itu berapa tuh? Nah, itu lama tuh. Enggak sih. Cepet ya? Mantap berarti koneksinya Fatan. Oke, nah kayak gitu ya cara uploadnya. Sesimpel itu. Jadi sebenarnya yang bikin ribet itu pada saat kita nyiapin programnya ya. Kalau uploadnya sama kayak kita upload Google Form, udah beres. Oke ya, clear ya semuanya ya. Nanti akan Mister coba buatkan lagi satu tutorial khusus untuk membuat executable file. Kemudian satu lagi tutorial khusus untuk upload ke GitHub. Asumsinya teman-teman harus sign up dulu ya. Sign up dulu, daftar dulu. Apa ini? Oh, rombongan. Mister. Yes, gimana Farhan?
how many team members will be working with you? Just me, Mister. Hampir Ya, jam 9 loh, Mister. ush. Iya nih. Apa itu Farhan? Dikit lagi. Farhan mau tanya apa tadi? Itu yang mana itu? Ini, Mister. Ini. Oh, Jasmi. Oke, Mister. Oke. Membuat akun itu mudah. Ya, membuat seperti Ini kalau apa, Mister? membuatnya. Semuanya aja ya. Apa itu? Salah satu aja nggak apa-apa. Itu cuman ini aja. Nanti kalau kita masuk ke home, nanti akan direkomendasikan beberapa ini. Terserah, mau semuanya juga boleh. Kalau Mister mah sesuaikan aja. Oke. Waduh, ini kita agak malam ya jadinya ya. Wah, Ezra masih belum. Oke, nggak apa-apa Ezra. Nanti kita akan commit changes. Yes, benar. Commit changes isi namanya apa? Atau mau dikasih keterangan Mister. apa? Gimana? Ini gimana, Mister? Yang mana? Oh, pilih public, jangan private. Pilih public, jangan private. Ini Kasih nama repositorinya apa? Namanya pendek aja. Jangan panjang-panjang. Terserah namanya apa. Apakah game pesawat boleh atau gimana? Kalau ada spasi, jangan dibuat spasi. Terus pencet commit changes kan, Pak. Iya, commit changes. Dikasih keterangan ya. Oh, saya belum bagi loh. Alamak. ini pendek kan, Mister? Yap. Kemudian ke create-nya repository ya, benar. Nah, pilih yang itu, uploading an existing file yang di bawah tuh. Nah. Ya, diupload semuanya yang file-file yang dibutuhkan. Jangan folder-foldernya jangan diupload ya. Folder kayak VS Code, bin, disk sama build nggak usah. Yang ini aja. Kenapa tuh Farhan? Oh, Farhan lagi itu kirain tadi putih layarnya. Oke. Ezra gimana Ezra? Udah bisa jalan Excel-nya belum? Coba Excel-nya yang ada di disk itu dikeluarin Excel. Ezra masuk ke disknya, folder disknya, kemudian copy Excel filenya ini, terus kembali ke folder yang di luarnya, kembali back, satu kali naik ke foldernya, copy dulu, habis itu di paste di sini di luar sini, gabung sama file OGG, MP3 semuanya, Ini di udah, paste, Mister. di paste. Copy dulu ininya yang distribusi filenya tadi, yang Excel-nya copy, habis itu di paste di luar, dikeluarin. Harus via upload. Tapi habis itu taruh di ini di luar. Diklik dulu Ezra, diklik Excel-nya, klik, habis itu klik kanan, lalu copy. Nah itu copy, terus taruh luar ya, taruh luar barengan sama yang gambar pesawat dan sebagainya. Mister, ini commit changes. Iya, commit changes, kasih nama, kasih judul. Farhan kasih judul bebas, game pesawat apa-apa gitu boleh. Kan, Mister? Hah? Deskripsinya kosong. Deskripsinya opsional, boleh dikasih keterangan misalnya ini tugas algo Python gitu atau tugas dari algoritmik boleh. Nah ini kan muncul semuanya kayak gini kan. Nah nanti harapannya teman-teman udah bisa ngupload. Next time project kita itu nanti semuanya based on GitHub. Jadi ketika ada update, ketika ada teman-teman ngedit semuanya itu bisa collab. Jadi nggak cuma satu orang. Harapannya ke depannya kayak gitu. Karena ini sebenarnya buat kolaborasi, nggak cuma buat upload gini aja. Nah itu kan ya sekarang. Nah nanti yang dikirim ke Mister adalah klik di bagian code-nya, nanti ada linknya, link HTTPS. Nah itu kirim ke Mister. Nanti Mister akan cek apakah berhasil untuk code-nya di clone oleh Mister. Kalau berhasil di clone berarti udah aman GitHub-nya. Kalau dia jalan berarti udah aman filenya. Mister, Apa? untuk download zip ini itu dikumpul ke Zipnya nggak usah lagi. Zipnya nggak usah lagi. Karena udah kita pakai GitHub aja. Kasih linknya aja. Link ini https github.com dan sebagainya. Di copy kirim ke Mister.
via Wapri aja biar ini. Berarti yang di modul nggak usah dikumpul. Nggak Yang usah di modul di-upload itu yang mana? ke Yang di platform. Yang di platform screenshotnya aja. ini ya. Jadi Iya. jadi itu yang GitHub-nya teman-teman di screenshot, habis itu dikumpul gambarnya. Karena nggak bisa upload file Excel Untuk sekarang gambarnya ke yang platformnya. ke pelajaran 1 ya, Mister? Ke pelajaran 2 bukan. Pelajaran 1 teori Kalau cuma. pelajaran 1 Pelajaran 1 kan dia selalu teori kan. Kalau nggak salah pelajaran yang sebelah kanannya, sebelah 2. Ntar, yang iya, ini kan. yang Yang upload your work. upload your work itu kan. Nah, masukin di situ. Iya. Masukin ke upload your work. Tapi itu fotonya aja. Karena dia udah nggak bisa lagi nerima file-file program, nggak bisa. Nerima foto aja. Gambar-gambar. Di screenshot, masukin ke situ. Oke, udah jam 9. Draftnya kan Mister yang di screenshot. Gimana Waran? Draftnya yang di screenshot. Yang di screenshot ininya, repositorinya. Ya ini yang Farhan buka ini di screenshot aja. Kemudian nanti kirim ke platformnya. Di save di mana? Di pin boleh. Ya, Fatan gimana Fatan? Farhan dah. Farhan tadi udah kan nanyanya? Coba. Yang udah selesai boleh keluar, boleh. Oke, kita tutup aja kali ya, udah jam 9 nih. Nanti akan Mister coba buat lagi, satu lagi. Di itu ya Pak, upload screenshot aja, upload screenshot ke WA. Bukan ke WA, ke platform. Ini Ke platform. yang mana coba saya. Gak usah lagi ke WA itu yang linknya aja. Kalau yang yang screenshot tadi di platformnya, coba buka yang di bagian itu bawah tuh. Publishing di bagian tuh. Kan yang di Upload di picture. Nah, ini upload the picture of your repository on GitHub. Print Upload. screen. Oke, mantap, bukan JXR. Oke ya. Let me try. Ya, salin linknya di tulisan code itu benar, Jona. Nanti kalau itu diklik nanti akan muncul. Oh, Ezra belum. Kirain Ezra udah selesai. Yang belum selesai yang bagian mana ya Ezra? Oke, ini Mister akan ini dulu ya. Akan coba Mister tutup dulu. Nanti kalau teman-temannya udah selesai boleh meninggalkan online lessonnya nggak apa-apa. Yang belum selesai, kalau masih ini masih ada energi buat kita nyelesain nggak apa-apa, Mister welcome. Jangan keluar dulu, kita akan bahas. Tapi kalau yang udah selesai boleh untuk keluar nggak apa-apa. Nanti akan tetap Mister buatkan yang kondisi yang ketika kita. Kalian link apa Pak? Hah? Kenapa? Patan? Yang dikirim ke WA itu link apa Pak? Link yang di GitHub. Link yang tadi, yang kalau diklik kode. Oke, ya benar Jona. Berarti pelajaran 1 sampai pelajaran 2-nya di-upload screenshot semua. Iya, di-upload screenshot semuanya. Nah, kayak gini, kayak punya Jona. Dia udah ada di GitHub Bleach Shooter Game. Kayak gini nih. Oke, Jona, masuk. Thank you. Nah, kayak gini nanti yang dikirim ke Mister. Link. Hah? Wapri ke Mister ya. Oh, kayak gitu ya. Oke, good job Jona. Thank you Jona. Let me Tiba-tiba namanya. Lah kan bisa diganti Jona. Ya, ada dibilangin suruh pilih Wapri, malah taruh di grup ini emang Fatan ini lah. Wapri Fatan. dikirim ke WA Bapak ya? Iya. Ntar kepenuhan nanti di grup. Dikirim ke grup kan? Ke WA pribadi aja, ke WA Mister aja. Ntar nanti di Oh, delete dulu ya. For everyone di Mister. Oh, udah. Iya, kenapa? Pak Lukman ya. Yes. Mister. Kenapa tuh, Baran? Izin live Mister. Gini, Oh iya, boleh. Baterainya. Oke, siap. Oke, ini Mister coba tutup dulu ya semuanya ya. Supaya nanti ada yang kalau mau keluar nggak apa-apa, di leave dulu. Mister akan. Kenapa? Oke. Silakan nanti teman-teman dilanjutkan lagi. Nanti Mister akan coba buatkan tutorialnya one by one-nya per grupnya tadi. Kalau buat executable file-nya gimana, kemudian upload linknya. Kemudian kita udah coba semuanya ya di sini ya. Nanti
teman-teman kalau ada yang kesulitan jangan keluar dulu, boleh kalau misalnya mau lanjut dulu. Bagi yang sudah selesai boleh meninggalkan online kelasnya. Terima kasih ya atas kehadiran teman-teman semuanya Oke, udah Mister. gabung bersama Mister. Oke, see you Terima next kasih, week. Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye bye. Waalaikumsalam, Mister. Makasih ya, Semangat, Mister. semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Oke, sekarang yang belum clear siapa? Jangan keluar dulu yang belum clear kalau misalnya mau masih lanjut. Ezra tadi belum clear. Ntar kamu terakhir keluar Ezra. Cara ganti lah Ezranya malah keluar nih gimana tuh? Iya. Ganti nama apa nih, Jona? Ntar ganti nama profil maksudnya. Nama GitHub-nya. Bentar, Mister coba share screen dulu. Yang GitHub. Oh, udah bisa. Oke, good. Nice. Aman ya? Oke. Oke, thank you Jana. Good job. Yes, nggak apa aman. Sama-sama Jana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fatih. Gimana Fatih? Ada yang mau didiskusikan? Halo Fatih. Halo Fatih. Apakah suara Mister kedengeran?